Ya, selamat datang di perkuliahan IoT di minggu kelima. Jadi di minggu ini kita akan belajar bagaimana memanage data di dalam IoT. Cuman di sini kita akan lebih belajar konsepnya, gitu bagaimana sih sebenarnya pengaturan untuk data di dalam IoT. Nah, yang pertama kita akan belajar di dalam IoT itu ada life cycle of information, di mana dimulai dari questioning atau querying, creation, production, accumulation, total, conveyance, primary processing, capacity, dan handling. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah questioning. Questioning atau juga bisa disebut sebagai querying, gitu ya, yaitu mengambil data. Jadi bagaimana cara atau prosedur untuk mengambil informasi gitu, atau data dari perangkat IoT yang asalnya sudah menumpuk data banyak. Kemudian yang berikutnya juga akan berbicara, questioning ini akan berkaitan dengan bagaimana menangani informasi yang continuous, artinya informasi yang diperoleh dari sensor yang terus menerus, jadi informasi yang banyak itu, untuk ngecek apakah misalkan perangkat itu masih bekerja dengan sempurna. Kemudian yang terakhir, questioning juga digunakan untuk mengambil informasi untuk kebutuhan tertentu atau untuk perspektif tertentu, seperti itu. Kemudian yang kedua di dalam creation atau production. Jadi creation atau production itu dia berbicara mengenai bagaimana perangkat IoT itu mengenerate data. Jadi mulai dari mendeteksi gitu ya, informasi apa yang didapatkan oleh alat dalam IoT itu, dan kemudian pergerakannya. Dan biasanya ini didapatkan melalui sensor, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai accumulation. Nah, saat kita berbicara mengenai data di dalam IoT, data di dalam IoT itu bisa sangat banyak. Tapi belum tentu data itu dikumpulkan, belum tentu data itu begitu dapat dikit langsung dikirimkan, dapat dikit dikirimkan, belum tentu. Ada juga yang modelnya itu diakumulasi dulu, nanti pada waktu tertentu baru dikirimkan juga. Dan ini juga bukan berarti menunggu sampai datanya selesai banyak banget, enggak. Tapi ada periode tertentu di mana data ini kemudian akan dikirim. Nah, kemudian mengenai total atau aggregation. Jadi data yang banyak di dalam IoT itu yang ditangkap oleh IoT itu, belum tentu juga data itu langsung akan diberikan sebanyak itu mentah-mentah. Ya, bisa jadi data ini akan seperti, dalam tanda kutip, seperti diringkas dulu gitu ya. Kemudian dimampatkan dulu untuk menjadi sebuah data, atau mungkin bisa dibilang sebagai informasi awal yang lebih singkat, yang lebih sedikit gitu. Jadi makanya di total aggregation ini dibilang seperti sinopsis gitu ya. Kemudian conveyance. Jadi saat kita berbicara mengenai informasi yang bergerak di dalam IoT itu butuh transportasi, butuh fasilitas untuk itu bisa mengalir, dan itulah biasanya menggunakan, kalau yang mau stabil yang menggunakan kabel gitu ya, atau menggunakan wireless juga bisa, remote broadband. Cuman intinya adalah dalam pemilihan ibaratnya transportasi data ini harus memilih yang stabil. Karena apa? Karena IoT ini ngirim datanya terus menerus. Gitu ya. Ya tadi dibilang ada periode waktu tertentu, tapi dia tidak mati. Jadi IoT itu kebanyakan sesuatu yang tidak mati 24 jam. Jadi karena itu harus pilih koneksi atau transportasi data yang stabil. Kemudian ada juga yang namanya preliminary processing. Jadi informasi yang akan dikirimkan gitu ya, atau informasi yang akan kemudian nanti diproses, sebelumnya biasanya juga bisa diproses dulu, yaitu diproses untuk dicek apakah ada informasi yang kurang, apakah ada yang double-double, dan seterusnya. Karena kan sumber informasinya ini dari perangkat IoT yang dia menangkap misalkan menggunakan sensor, belum tentu selalu ketangkap semua dengan lengkap, atau belum tentu yang ditangkap itu bisa langsung diolah. Bisa jadi harus lengkapi dulu informasi yang didapat supaya nanti kemudian bisa diolah. Misalkan
apa namanya dapatnya itu baru berupa apa namanya tipe timestamp waktunya. Nah, mungkin harus diubah dulu menjadi string time gitu. Jadi asalnya timestamp itu kan angka-angka, kemudian menjadi string time itu menjadi dia ada tanggal bulan tahunnya misalkan sama apa jam menit detiknya. Nah, seperti itu misalkan preliminary processing. Kemudian yang berikutnya ada capacity atau kompetensi. Nah, dalam menyimpan data di dalam IoT itu juga kita menyimpannya bisa di tabel-tabel yang berrelasi juga, gitu ya. Cuman biasanya karena datanya banyak, ada yang menggunakan akhirnya NoSQL, gitu, karena dianggap punya performa yang cukup bagus dibandingkan apa namanya database konvensional biasa. Nah, kemudian selain itu juga data juga bisa disimpan juga secara desentralisasi, ya. Nah, kenapa? Karena kalau data itu langsung ditaruh di pusat gitu ya, belum tentu juga yang di pusatnya itu kuat untuk apa menampung semua datanya sekaligus gitu ya. Belum tentu koneksinya juga cukup bagus, karena itu bisa jadi desentralisasi, ditaruh dulu di beberapa titik apa namanya kayak dikumpulkan gitu di cabang-cabangnya. Nah, kemudian ada handling and analysis. Nah, biasanya kita setelah menerima informasinya semua, data-datanya, kemudian akan diproses untuk apa? Untuk menjadi sebuah informasi yang tingkat tinggi yang disebut sebagai pengetahuan, gitu ya. Yang kita dapatkan dari informasi itu untuk apa? Bisa juga untuk memprediksi di kedepannya. Jadi misalnya nih, salah satu contoh IoT itu kan menggunakan Qbeacon. Kalau misalkan Qbeacon itu ditaruh di apa namanya toko, di sebuah toko baju, maka kemudian bisa mendeteksi gitu ya, di dalam analisisnya bisa mendeteksi pelanggan-pelanggan saya ini kebanyakan tipenya seperti apa, suka baju itu yang modelnya seperti apa, yang kira-kira kelas harganya itu seberapa dan sebagainya. Nah, dari mana bisa tahu itu? Ya dari pergerakan setiap orang yang masuk, dia ke arah rak mana gitu ya. Kemudian dia berapa lama di situ dan sebagainya. Jadi kalau misalkan orang itu lama banget di suatu tempat dan banyak yang di arah situ, kan ada kemungkinan berarti orang-orang itu suka dengan barang di daerah situ. Karena kalau nggak suka pasti sebentar sudah pergi dari area itu. Jadi saat sensor itu menangkap bahwa banyak orang yang di situ dan menangkapnya itu kan waktu dia masuk kapan, dia meninggalkan itu kapan. Nah, kalau lama di situ, ya masuknya kapan, keluarnya berapa jam kemudian, wah ini dia tertarik banget gitu di area situ. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kedua yaitu manajemen for the device of IoT. Nah, ini dibagi menjadi tiga bagian besar gitu. Yang pertama adalah data collection and information management system gitu ya. Di mana di sini berhubungan dengan bagaimana strategi untuk pengumpulan datanya. Ya. Nah, karena waktu kita mengumpulkan data dari things itu alatnya gitu ya, itu juga yang tadi dibilang periodik gitu ya. Nah, maka kemudian apa namanya data-datanya ini ada yang diakumulasi dulu gitu ya. Nah, jadi apa namanya strategi-strategi untuk pengumpulan data itu harus dipikirkan gitu waktu kita akan melakukan instalasi sebuah sistem IoT. Kemudian yang kedua adalah mengenai desain elemen for database framework. Gitu ya. Ada yang namanya United Architectural Planning, ya, di mana di sini digunakan sebuah database untuk dia sebagai tempat menampung berbagai macam data dari berbagai tempat. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada Information and Source Driven IoT Middleware. Nah, middleware itu seperti penengahnya, gitu ya, antara apa perangkat IoT-nya dengan nanti apa namanya mesin untuk memprosesnya, gitu ya. Nah, di sini middleware yang bagus, maka dia itu bisa punya kemampuan untuk menemukan sumber informasi yang dibutuhkan saat itu. Sumber informasinya dari mana? Ya sumber informasinya dari perangkat-perangkat IoT yang telah diinstal itu, gitu ya. Nah, berikutnya masih di desain elemen for database framework ada adaptable prototype. Nah, di sini adaptable prototype ini adalah sebuah model database yang mana dia itu tidak harus sesuai dengan aturan-aturan database baku, gitu ya. Karena apa? Karena data yang dikumpulkan dari IoT ini sangat banyak sekali yang disebut big data itu. Kalau harus mengikuti peraturan-peraturan database misalkan yang tidak boleh kembar lah, tidak boleh apa, itu akan susah sekali, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada layer capacity stage, ya. Nah, ini akan berbicara mengenai bagaimana data-data mentah tadi itu
bisa dipindahkan sampai di dalam ruang penyimpanan data tersebut. Ya. Yang bagian ketiga atau bagian terakhir adalah preparing element. Ya, preparing element. Yang pertama ada akses model. Nah, bagaimana cara kita mengaksesnya? Nah, ini ada contoh-contohnya. Contoh-contohnya adalah ada TinySQL untuk yang kita mengakses dari sensing devices, gitu ya. Jadi dari perangkat-perangkat yang dia itu menggunakan sensor-sensor gitu. Lalu ada StreamSQL, gitu ya, untuk menangani informasi yang mengalir di dalam transportasi IoT itu. Nah, kemudian ada provision handling procedure, gitu ya. Di sini berbicara mengenai bagaimana program yang akan kita rancang, ya, untuk bisa mengatasi, gitu ya, atau memproses informasi sampai kemudian informasi itu bisa ditampilkan menjadi sebuah output ke user, gitu ya. Nah, berikutnya ada versatile query handling, streamlining and optimization, gitu ya. Nah, di sini kita akan memilih, gitu ya, bagaimana caranya mengeluarkan data yang tepat, gitu ya, yang sesuai dengan yang telah dikumpulkan oleh wireless sensor network. Jadi kalau wireless sensor network ini sudah mengumpulkan data susah-susah, gitu ya, banyak, jangan sampai terus kita itu hanya memproses, misalkan hanya mengurutkan datanya terus ngambil ini loh yang terbanyak lewat, ya, jangan hanya seperti itu, gitu ya. Tapi bagaimana kita ini bisa memproses data itu sesuai dengan daya yang dikeluarkan untuk memperoleh data tersebut. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada conglomeration supportability. Jadi ini berbicara mengenai kombinasi dari sensor information. Jadi bagaimana data-data atau informasi-informasi mentah itu mengalir dari banyak sekali perangkat IoT-nya. Karena perangkat IoT ini beragam sekali. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada management of data framework system for IoT. Nah, di sini berbicara mengenai masih wireless sensor network, gitu ya, centric information, bagaimana kita mengumpulkan, gitu ya, informasi yang masuk ke dalam WSN itu. Dan di bagian terakhir dari preparing element ada sistem representation. Di sini berbicara mengenai sistem IoT itu sendiri, di mana nanti akan terdiri dari 6 layer, gitu ya. Nah, ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut saat kita membahas topik-topik yang selanjutnya. Ya, jadi untuk yang minggu ini hanya berbicara mengenai bagaimana memanage data di dalam IoT. Jadi bahwa data itu banyak sekali, gitu ya. Data itu banyak sekali di IoT. Bagaimana supaya data yang banyak itu transportasi datanya bisa bagus, diolahnya bisa bagus, ya, kemudian dianalisis menghasilkan sesuatu yang bagus pula, gitu ya, dan tetap juga harus diperhatikan nanti penyimpanannya bagaimana. Terus kemudian tadi berbicara juga bahwa kalau sudah menggunakan data-data di IoT, kita tidak akan sanggup menggunakan database SQL biasa yang kita pelajari selama ini dalam mata kuliah basis data, gitu ya, tapi butuh diadaptasi berbagai macam hal seperti tadi ada NoSQL, TinySQL dan sebagainya, gitu ya. Karena ya data di dalam IoT ini tidak bisa diproses hanya dengan query biasa. Kalau diproses dengan query biasa, ya tidak berguna. Makanya nanti karena juga ada topik yang berbicara mengenai machine learning, gitu ya. Bagaimana mengolah ini? Karena data dalam IoT kaitannya nanti dengan sistem cerdas. Karena kalau data dalam IoT yang banyak itu tidak diolah dengan sistem yang cerdas, nanti seolah-olah data itu data yang tidak berguna. Karena data IoT itu kan bukan sekali lagi ya, bukan kayak data dari kasir ya, yang data penjualan bukan. Tapi IoT itu lebih banyak data dari sensor yang notabene biasanya hanya men-tracking antara ada benda yang masuk di area dia, ada yang keluar dari area dia, misalkan itu. Ada benda yang menekan dia, ada yang kemudian melepaskan. Nah, kalau kemudian dicatat cuma kapan mulai menekannya, kapan sudah tidak. Terus misalkan kapan cahaya masuk, kapan tidak. Ya, hanya seperti itu. Jadi kalau tidak ada pengolahan yang tepat, tidak ada manajemen data yang tepat, maka ini menjadi sesuatu yang tidak berguna. Gitu ya. Jadi mungkin seperti itu saja untuk yang di minggu ini, dan untuk yang minggu kelima karena kuliah penggantinya ini
materinya saya agak terlambat untuk mempublish ke kalian, jadi untuk minggu kelima bonus tidak ada tugas mingguan. Jadi, tapi kita akan ada tugas mingguan lagi nanti di minggu ke-6 hari Kamis. Gitu ya. Jadi hari Kamis kuliah seperti biasa gitu ya, jadwal seperti biasa, dan nanti kita akan tatap muka dan kita akan coba untuk juga membahas lebih dalam lagi dan diskusi lebih dalam. Oke, mungkin seperti itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan kuliah ini dengan baik dan semoga kita semua selalu sehat sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih.